tafsir wal bayan. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. Ai wadrib masalan fil qulub wal inad wal kufr ya Muhammad liqaumika alladzina kadzabuka bi ahli qaryah Antokia. Artinya ambil contoh ya Muhammad dalam konteks keterlaluan, keingkaran, inat dan kekufuran ya Muhammad. Buat siapa contoh? Liqaumika, buat kaum engkau, alladzina kazzabuka, yang mendustakan engkau. Pakai apa contohnya? Ahlul qaryah Antokia. Kita kembali ke ayat. Wadrib lahum, berikan contoh buat mereka. Sebagai contoh. Siapa itu yang dijadikan sebagai contoh? Contoh apa? Contoh keterlaluan, keingkaran, kekufuran. Yaitu penduduk kampung Antokia. Emang bagaimana? Idza ahal mursalun. Ketika datang para rasul, para guru maksud. Itu kurang lebih makna ayatnya. Hina arsalallahu ilaihim salasah rusul. Ketika Allah mengirim kepada mereka, penduduk Antokia, 3 orang guru, rasul guru, min ashabi Isa. 3 itu sahabatnya Isa alaihi salam. Dan 3 itu al-hawariyin. Hawariyin ini bahasa Ibrani. Bahasa kitanya, bahasa Arabnya al-mujahidun. Mereka yang berjihad menegakkan agama Nabi Isa. Fakadzabuhum. Si penduduk Antokia mendustakan. Kama kadzabaka qaumuka. Seperti halnya juga kaummu ya Muhammad yang mendustakan engkau. Inadan, karena ingkar. Wa asarral fariqan ala taktib. Wa asarro dan terus menerus. Al-fariqan, 2 kelompok. Nah ini belum paham. Kelompok yang mana itu? 2 kelompok alat takzib, dalam mendustakan atau berlaku dusta. Terus menerus. Malah kedustaannya ya sampai 2 periode gitu kan, terus menerus. Wal qaryah, maksudnya qaryah dalam ayat ashabul qaryah Antokia fi ra'yi jami'il mufassirin, menurut mayoritas atau semua para mufassir. Wal mursalun ashabu Isa, sahabat-sahabat Isa. Arsalahum muqarririn li syari'atih. Nabi Isa mengutus mereka untuk mengajarkan kepada mereka syariatnya. Fi ra'yi Ibn Abbas wa katsirin minal mufassirin. Menurut Ibnu Abbas dan mayoritas atau kebanyakan para mufassir. Jadi 3 rasul diutus untuk mengajarkan syariat Nabi Isa kepada penduduk Antokia. Itu kesepakatan mufassir. Summa bayyana adadar rusul faqala. Kemudian Allah menjelaskan jumlah rasul, lalu dia berfirman. Terus, nah,
Id arsalna ilaihi musnaini. Ingatlah ketika kami kirim kepada mereka penduduk Antokia 2 orang guru Isnain. Fakadzabuhuma, didustakan, tak diterima, ditolak. Fa'azzazna bisalisin, kami perkuat dengan yang ketiga. Faqalu, maka 3 orang guru ini berkata, inna, sungguh, ilaikum mursalun. Ada pakai taukid itu karena udah berhadapan sama orang yang ingkar bahwa dia adalah guru. Inna, sesungguhnya kami, ilaikum mursalun itu taukid juga karena ada qasar. Qasar itu salah satu bentuk taukid. Sesungguhnya kami diutus benar-benar kepada kamu. Ai hina arsalna ilaihim rasulain, artinya ketika kami mengirim 2 orang rasul kepada mereka, arsalahuma Isa alaihi salam bi amrillahi ta'ala, diutus oleh Nabi Isa atas perintah Allah Ta'ala, fabadaru ila takdzibihima fir risalah, secepat itu, badaru segera, secepat itu mereka mendustakan keduanya terkait dengan misi yang dibawa. Fa'ayyadnahuma wa qawwainahuma birasulin salis. Maka kami perkuat dengan rasul ketiga. Faqalu li ahli tilkal qaryah, lalu yang bertiga itu berkata kepada penduduk Antokia, inna mursaluna ilaikum rabbikum. Sesungguhnya kami diutus kepada kalian oleh Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, bi an ta'budu, agar kalian menyembahnya, wahdah, hanya kepadanya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa tatruku ibadatal asnam, dan agar kalian meninggalkan ibadah kepada berhala. Wa kana rasulan al-awwalan Yohana. 2 rasul pertama Yohana. Nama itu Yohanes ya. Wah, Paulus. Coba jadi Pak. Pakai sod. Paulus. Itu muridnya Nabi Isa. War Rasulus salis Sam'un. Guru yang ketiga itu Sam'un. Wakila innahu Paulus. Ada juga justru yang ketiga itu Paulus. Gak apa-apa. Ya, Yohana, Paulus, sama Sam'un tuh yang diutus. Fatamassaku lika ghairihim minal umam bisubhah al-basyariyah kama haka ta'ala. Kemudian mereka berpegang teguh seperti yang umat-umat lain jadikan pegangan. Apa itu? Bisubhah. Subhah, keraguan. Tuduhan. Tuduhan-tuduhan yang bersifat manusiawi. Paham maksudnya? Masa kamu Rasul? Masa Rasul manusia biasa? Itu namanya syubhah basyariyah. Syubhatil basyar. Kan apa namanya? Banyak cerita dalam Al-Quran di mana Rasul tak diterima karena manusia biasa.
Lalu termasuk Nabi Muhammad. Lalu dia berkata, inna ma'ana basyar. Iya, aku manusia biasa. Cuma kan aku diberi wahyu. Yuha ilayya. Beri wahyu. Itu tuduhannya. Qalu ma antum. Oh ini dia. Illa basyar misluna. Tidaklah kalian itu kecuali hanya manusia biasa seperti kami. Masa ngaku Rasul. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Dan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Manusia, biasa manusiawi itu. In antum illa takzibun. Tuh dituduh bohong para rasul tadi, guru tadi. Tidaklah kalian kecuali selalu berbohong. Ai qala ashabul qaryati lirrusulis salasah. Artinya penduduk kampung itu berkata kepada 3 guru yang diutus oleh Nabi Isa. Yohana, Paulus, sama Sam'un. Apa kata penduduk Antioquia? Antum misluna basyar. Engkau manusia biasa seperti kami. Ta'kuluna ta'am. Makan. Wa tamshuna fil aswaq. Jalan ke pasar. Famin aina lakum wujud maziyyah. Famin aina lakum wujudu maziyyatin. Maka dari mana Anda punya kelebihan? Takhtasuna biha alaina. Yang menjadi istimewa ketimbang kami. Apa keistimewaan kalian? Gitu kurang. Wa tad'una risalah. Lalu kalian mengaku membawa risalah. Wallahur Rahman lam yunzil ilaikum risalah. Sementara Allah Ar-Rahman tidak menurunkan risalah kepada kalian. Wala kitaban mimma tad'un. Juga tidak menurunkan kitab seperti yang kalian dakwahkan. Kita kembali ke ayat. Qalu ma antum illa basyar. Mereka berkata, kalian cuma manusia biasa seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Namanya nafi ternyata. Sementara Allah juga tak menurunkan apapun kepada kalian. Kalian tak lain hanya berdusta. Itu kurang lebih. Kayak begitu. Bohong. Iya. Wa yadda'ihi ghairukum minar rusul wa atba'uhum. Yadda'i mengaku. Ghairukum orang lain. Minar rusul maksudnya orang lain adalah rusul. Wa atba'uhum dan pengikut mereka. Wa ma antum fima tad'una risalah illa kadzibun. Sementara kalian terkait dengan apa atau risalah yang kalian ngaku-ngaku, tak lebih adalah kalian pendusta. Itu maksudnya in antum illa takdzibun. Pendusta. Wa qauluhum wa ma anzalar rahman dalil ala i'tirafihim biwujudillah. Ketika mereka berkata seperti difirmankan Allah dalam ayatnya yang berbunyi wa ma anzalar rahman, ini menunjukkan mereka mengakui adanya Allah. Lakinnahum yunkiruna risalah. Cuma mereka mengingkari risalah.
Boleh lihat di dalam konteks kekinian. Banyak yang berislam, Islam, tapi mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis. Ya, wa ya'budunal asnam. Mereka menyembah berhala. Wasa ila ilallahi ta'ala sebagai media untuk sampai kepada Allah. Zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Persis kayak begitu. Ya, yang kita sebut Islam KTP. Islam, tapi nggak mau tunduk pada syariatnya. Kalau dulu di zaman Nabi Isa ini di sini diceritakan mereka menyembah berhala. Berhala memang patung, ya. Lalu sekarang berhalanya bukan bentuk patung, uang, jabatan, itu berhala. Ya tidak, demi uang, demi jabatan, demi usaha, bisnis, relasi. Sekarang bahasanya cuan. Itu juga saya kata Pak Jamal, saya mau nggak pernah. Wahadihi syubhah kasir minal umamil mukaz mukazibah. Tuduhan ini banyak terdapat tidak pada bangsa-bangsa, umat-umat yang mendusta. Ya, orang nomor satunya ya paling mendustakan. Islam enggak Islam. Enggak suka sama orang Islam. Dia menyembahnya berhala. Apa nafsu? Nafsu kuasa. Kama akhbarallahu ta'ala anhum fi qawli. Seperti difirmankan oleh Allah, diinformasikan oleh Allah dalam firman-Nya, dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasyarun yahdunana. Seperti diinformasikan oleh Allah tentang watak gitu kurang lebih. Seperti mereka dalam firman-Nya. Kenapa mereka ingkar? Mereka ingkar itu zalika maksudnya. Karena bi'annahu ketika datang kepada mereka para rasul membawa bukti, mereka berkata, abasyarun yahdunana. Abasyarun, apakah manusia model ini? Maka istifhamnya lil inkar. Bisa juga lit taubih, menjelekan. Apa model ini yang akan menunjuki, memberi hidayah, memberi pedoman, membimbing kami? Ada kebayang? Penghinaan. Dan itu dialami oleh sepanjang masa. Oleh generasi, oleh kaum para nabi, semuanya pada bilang begitu. Al-Quran menceritakan itu tuntas dulu. Ketika pernah kita membaca ada cuplikan kitab dari seorang penulis namanya Imam Syahrastani. Bukunya Al-Milal wan Nihal. Udah pernah baca? Temanya kedurhakaan pertama yang terjadi di alam semesta adalah kedurhakaan iblis. Terus diturunin kedurhakaan itu kepada manusia, umat, setiap nabi sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai saat ini. Yang substansinya adalah kesombongan. Jadi kesombongan yang terjadi sekarang dalam kehidupan kita itu bermula dari kesombongan iblis. Ketika disuruh sujud, dia jawab, Aasjudu liman khalaq tatina. Apakah aku harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Itu maknanya sama ini.
Abasyarun yahdunana, apakah manusia model ini yang bisa memberi petunjuk kami? Itu ada sekitar 4 ayat yang semakna dengan kata-kata iblis, dengan kata asjudu liman khalaqtatina khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Terus abasyarun yahdunana. Ada 5 ayat atau 4 gitu yang seperti itu menginformasikan dialami oleh semua kaum para nabi. Sampai detik ini, cuma redaksinya saja yang berbeda. Substansinya sama. Dalam konteks kekitaan zaman ini, aku mampu. Tuh gitu. Maka dibalik ungkapan aku mampu, ada makna Tuhan tidak mampu. Ada makna aku yang ngatur Tuhan. Tuh gitu. Di kantor umpamanya ada usulan dari bawahan. Apa kata kepala? Padahal usulannya bagus. Kamu kan anak kemarin. Sekarang udah meracuni semua pikiran itu. Usulan bawahan kayak apapun bagus, enggak diterima. Kamu masih bau kencur. Itu sama substansinya dengan abasyarun yahdunana at-taghabun. Ini juga aita'ajabu min dzalika wa ankaru. Artinya mereka heran. Kenapa Allah ngirim Rasul bentuk manusia? Gitu. Kan sama sama kita. Jadi dia ta'ajabu min dzalika wa ankaru. Maka dia ingkari, enggak mau. Bahkan memang ada dalam cerita Al-Quran itu, kenapa enggak malaikat saja yang dikirim? Kan sama itu substansinya. Wa qauluhu ta'ala qalu in antum illa bashar misluna. Allah berfirman dalam ayat lain, mereka berkata, mereka objek dakwah Nabi yang mengingkari keesaan Allah, ketuhanan Allah. In antum, kamu cuma manusia biasa seperti kami. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Apakah kalian tuh para rasul maksudnya akan menghalangi kami dari menyembah sesembahan nenek moyang kami? Fa'tuna bisultanim mubin. Maka datangkanlah kepada kami kalau memang begitu kemampuan yang nyata untuk bisa menghalangi kami. Oh, dalam pikiran memang ketika membaca ayat Al-Quran, ya memahami harus dikontekstualisasikan dengan kehidupan sekarang. Kalau enggak, Quran apa artinya? Cuma sekedar cerita. Iya, selesai. Fa'ajabahumur rusul. Pas dibilang kayak begitu, para rasul menjawab. Berikutnya, qailin berkata, ini dia. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Karena keingkarannya udah melampaui batas, maka informasi dari para rasul yang diutus itu pakai taukid. 1, 2, 3. Qalu rabbuna. Tuh, itu udah taukid. Terus inna. Terus ilaikum. Didahulukan. Terus lamur salun. Mereka menjawab, Tuhan kami mengetahui. Sesungguhnya kami adalah memang diutus untuk kalian. Bahasa kitanya gimana ya? Terserah kalian mau menuduh apa. Yang penting Tuhan kami tahu bahwa kami memang diutus. Udah
Sekarang terjadi kayak gitu. Ya, terserah. Oh, dibilang apa namanya? Kadrun kayak mau dibilang ini itu terserah. Dia ajabathum rusuluhumus salasah, artinya Rasul yang tiga itu menjawab mereka. Qailin, sambil berkata, Allahu ya'lamu anna rusulahu ilaikum. Allah mengetahui sesungguhnya kami memang Rasulnya, utusannya kepada kalian. Walau kunna kadabah, walau kunna kadabatan alaihi. Meskipun kami didusta. Apa ini? Sebentar. Walau kunna. Iya, kadzabah jamak dari kadzib. Kafaroh. Tuh, jamak dari kafir. Ulaika humul kafarotul fajaroh, jamak. Walau kunna kadzabah alaihi. Dan seandainya kami berdusta terhadap Allah, alaihi Allah. Lang taqama minna asyaddal intiqam. Pasti Allah akan dendam, memberikan balasan dengan sangat keras. Walakinnahu sayu'izzuna wa yansuruna alaikum. Tetapi justru dia akan memperkuat kami dan menolong kami menghadapi kalian. Wasata'lamuna liman takunu akibatud dar. Maka kalian akan tahu ya, akibat perbuatan ini buat siapa? Liman, buat siapa akibat perbuatan ini? Kaqaulihi ta'ala, qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Katakan seperti ayat lain ini ya, yang membuktikan kata-kata para rasul yang diutus oleh Nabi Isa kepada penduduk Antioquia. Qul, katakan ya Muhammad, kafa billahi baini. Kafa cukuplah. Ini satu-satunya fi'il kafa. Fa'ilnya jar majrur. Wa kafa billahi, wa kafa bi. Fa'il. Cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Itu syahidan sebagai saksi. Dan nggak bisa dipercaya saksi. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Dia Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi. Lah KPK itu KPU di mana? Di bumi. Ya. Komputernya sono di Singapura. Tahu Allah. Ya, Alibaba katanya. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billah. Dan mengetahui orang-orang yang beriman kepada kebatilan. Nih, lihat suasana pemilu yang masih berbuntut panjang. Itu mereka dikategorikan iman kepada kebatilan. Sesuai dengan konsep iman adalah amal. Kalau iman kepada Allah diamalkan sesuai perintah Allah. Iman kepada kebatilan dia amalkan sesuai perintah-perintah kebatilan. Wa kafaru billah. Dan mereka yang kafir kepada Allah. Kenapa? Ulaika humul khasir. Pasti rugi. Orang yang rugi. Jadi bukan hanya sekedar cerita tentang umat terdahulu. Sekarang kayak begitu kita yakini pasti batil. Maka kita perkuat permohonan pertolongannya dengan doa menyebut dan meyakini sunnah Allah.
Innal batila kana zahuqa. Nggak ada istilahnya batil menang. Kalau memang menang terus, timingnya ada di Allah yang tepat. Ya, kita kan maunya nggak usah 2 periode, batil, bohong, ketiga. Belum timingnya. Seiring dengan timing yang kita sebut bagi Allah itu, kan Allah menunggu usaha jihad. Tunggu, jihad apa enggak? Selesai. Summa zakara rusul muhimmatahum. Habis menjawab tuduhan kaum atau penduduk Antioquia, kemudian para rasul itu menyampaikan misinya, tugasnya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Alaina dalam ayat ini tugas kami itu gitu maksudnya. Kami maksudnya para rasul yang 3. Tapi kan Allah tidak bermaksud hanya cerita tentang rasul ketiga. Maka kami dimaksud kita termasuk Nabi Muhammad. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban. Nah, kalau alai itu kewajiban. Kewajiban kami hanya menyampaikan. Ai innama alaina an nuballighakum ma arsalna bihi ilaikum. Ma ursilna. Artinya kewajiban kami hanya menyampaikan kepada kalian terkait dengan misi di mana kami diutus untuk kalian. Wala yajibu alaina illa tabligh risalah binahwin wadih. Kewajiban kami hanya menyampaikan risalah dengan cara yang jelas. Wa iza stajabtum kanat lakum sa'adatud darain. Kanat lakum sa'adatud darain. Sa'adatu jadi. Ya, isim kana muakhar. Kalau kalian terima istajabtum, maka kebahagiaan dunia dan akhirat buat kalian. Wa illam tujibu fasata'lamuna akibat takdzibikum. Kalau enggak nerima, maka kalian akan tahu akibat ya, kelakuan tindakan mendusta. Jadi kalau Allah sudah bilang dalam ayatnya kalla sawfa ta'lamun, itu udah akhir, udah nggak ada usaha lagi. Nggak ada pintu terbuka sedikit pun untuk dia menerima. Luar biasa banyak sekali orang kayak gitu. Seolah Allah udah nggak sanggup, seolah. Maka dia cuma bisa bilang kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Udah. Iya. Fa'inda dzalika haddadahum ahlal qaryah. Maka ketika itu Allah mengancam, memberikan ancaman kepada penduduk Antioquia. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu mereka berkata, penduduk Antioquia, inna tatayyarna bikum. Tatayyar. Kita baca tafsir. Qala lahum ahlul qaryah. Penduduk Antioquia berkata kepada para rasul, inna tasya'amna bikum. Oh ya, ini makna tatayyarna. Tasya'amna. Pesimis. Pesimis untuk beriman mengikuti ajaran yang dibawa. Tidak mungkin. Itu tatayyarna bikum. Kayak apapun usaha, kayak apapun bukti yang kalian bawa,
bahwa kalian Rasul membawa syariat yang benar, tatoyar nabikum. Gak mungkin kami beriman. Tuh pesimis. Berikutnya, la ilam tantahu, kalau kalian tidak mau menghentikan dakwah ini, ajakan ini, lanar jumannakum. Akan kami rajam, lempari batu. Walayamassannakum minna adzabun alim. Dan kalian akan disentuh azab dari kami. Azab yang pedih. Bisa dibakar, bisa dipentungin, ditimpukin. Jadi azab di sini maksudnya azab dari mereka, penduduk kampung. Kalau nggak mau berhenti dakwah ini, udah kita timpakan azab yang pedih. Bukan cuma dirajam. Oke. Nah, pesimis dalam konteks ini dipakai kata toyaro. Dari kata toyer. Toyer itu burung. Bagian dari masyarakat bangsa Arab percaya kepada pedukunan, maka media untuk mendapatkan hidayah dalam tanda petik petunjuk, mereka menggunakan burung. Tuh, kan dipakai kata ya. Kalau udah menggunakan burung, mereka optimis. Gitu. Kayak apa itu ritualnya? Mau keluar berdagang, keluar rumah. Sebaiknya ini kita ke arah kanan atau ke arah kiri berangkatnya gitu dari depan pintu. Maka bagian dari pedukunan mereka biasa bawa burung. Burung merpati di depan rumah terus dilepas. Terbangnya kemana? Terbangnya ke kanan. Oh iya, berarti kita itu namanya tatoyur. Nah, nah, kalau tidak seperti itu namanya pesimis dia terhadap usaha yang perlu keluar rumah. Kalau ngikutin guru itu pesimis. Nah, ini dipakai. Qalu inna tatoyarna bikum. Kami pesimis. Ya. Dan jika kalian umpamanya tidak mau menghentikan dakwah, pasti kami rajam, lempari dengan batu, dan akan kami timpakan kalian dengan azab yang pedih. Qala lahum ahlul qaryah inna tasya'amna bikum, kami pesimis. Walam nara khairan fi aisyina ala wujuhikum. Dan kami tak melihat kebaikan di masa depan kami terlihat di wajah kalian. Kayak begitu. Faqad farraqtumuna. Dan pada kenyataannya kalian sungguh memecah belah kami. Wa auqa'tumul khilaf fima bainana. Kalian menciptakan perselisihan di antara kami. Wala illam tatruku hadhihi dakwah, kalau kalian tidak akhiri dakwah ini, wa ta'arradu an hadhil maqalah, dan menentang ungkapan kata-kata ini, lanarjumannakum bil hijarah, akan kami rajam kalian dengan batu. Wala yusibannakum minna adzabum mu'lim, dan kalian akan ditimpakan, kami timpakan azab yang pedih, au uqubah syadidah, atau siksa ya yang dahsyat. Wa qauluhu wala yamassannakum bayan lirrajam. Jadi fungsinya secara nahu wala yamassannakum itu bayan, menjelaskan. Jelaskan apa? Menjelaskan rajam. Kan sebelumnya lanar jumannakum. Kayak apa rajamnya? Pokoknya kalian akan kami timpakan dengan azab yang pedih. Ya, yakni wala yakunur rajmu rajman qalilan bihajarin au hajarain.
Artinya rajam yang sudah kami rencanakan itu bukan cuma sekali dua kali, setimpuk dua kali timpuk, bukan. Itu azabun alim. Bal apa? Ya? Nudimu dalika alaikum milal maut. Nudimu kami dawamkan, kami lancarkan sampai mati. Rajam sampai mati. Sama dengan rajam hukuman berzina. Bagi muhsonat itu sampai mati. Wa adabun alim. Itu yang dimaksud azab yang alim, pedih. Wa yara ba'duhum annal waw bimakna au. Ada pendapat bahwa walayamas wawunya itu bimakna au. Kami rajam atau gitu. Wal muradu imma tulakum au nusjinakum au nu'adzibakum fis sujud. Oleh karena itu, kalau itu au, maka maksudnya bisa jadi dibunuh. Bisa jadi juga di penjara. Dan di dalam penjara baru kami azab. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Bisa juga dipentungin. Nah, informasi penting bagi kita ini pasti dijumpai oleh setiap nabi. Rasul yang diutus oleh Nabi Isa itu bukan nabi, ya guru. Oleh itu, karena itu para pendakwah umat Nabi Muhammad yang dinyatakan sebagai ahli warisnya pasti mengalami itu. Mau dibunuh, ya bisa dibunuh dalam artian hakiki, bisa dibunuh dalam artian dibunuhnya dibunuh enak. Itu yang namanya bunuh karakter. Pakai apa? Bukan pakai pisau. Pakai itu, duit sekarung. Kayak Gus Miftah dia nggak terasa dibunuh. Bunuh ya pakai karungan duit. Itu lempar-lempar siapa? Ya Allah a'lam bishawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita lanjut kajian ini, kita buka kesempatan untuk tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan. Mbak Haji Hedi. Saya pas dulu, Pak Ustadz. Oh pas. Yang lainnya? Baik, Ustaz. Nampaknya tidak ada yang bertanya. Kita bisa lanjut Ustaz di ayat berikutnya. Iya, iya, iya. Nah, Pak aja bahumur rusul. Jadi tadi kan mereka inna tatayyarna bikum la ilam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum inna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum. Tuh. Enggak belajar bahasa Arab burung diartikan. Burung kamu sama kamu. Lah. Qalu ta'irukum ma'akum. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Ai qalat lahum rusuluhum syu'mukum mardud alaikum. Pesimisme kalian berpulang kepada kalian. Salah sendiri. Kenapa pesimis? Gitu kurang lebih. Itu ta'irukum ma'akum. Syu'mukum mardud alaikum. Wa huwa ma'akum wa minkum. Pesimis itu memang ada sama kalian dan muncul dari kalian. Fasababu syu'mi huwa takzibukum wa kufrukum. Maka penyebab pesimisme itu adalah karena kalian mendustakan dan mengingkari. Mengingkari dakwah lanahnu bukan kami. Amin ajli tazkirikum wa amrina
iyyakum bitauhidillah. Coba terusin dulu. Dinaikin. Nah, wa ikhlasil ibadah lahu uddu'itum idda'aitum anna fina syu'ma alaikum wa tawa'adtumuna wa haddadtumuna. Iya, baru dipaham. Turun lagi Pak Jamal. Coba. Iya, udah. Saya mulai dari fasababus syu'mi. Penyebab pesimisme itu justru karena kalian mendustakan dan mengingkari. Ya, bukan karena kami. Amin ajli tazkirikum. Apakah? Karena mengingatkan kalian. Dan perintah kami kepada kalian untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Lalu kalian menuduh kami, membuat kalian pesimis. Bahkan kalian mengancam kami dan mengancam sama haddadtum. Tawa'atum mengancam, haddadtumuna mengancam. Balil haq, yang benar adalah annakum qaumun jawaztumul had. Yang benar adalah karena kalian kaum yang melampaui batas fi mukhalafatil haq, dalam mengingkari kebenaran. Wa asraftum fid dhalal, keterlaluan dalam kesesatan. Wa tamadaitum fil ghai wal ainad, dan sama tamadi itu keterlaluan, melampaui batas dalam kesesatan dan keingkaran. Persis nggak sekarang? Persis. Jadi kalau satu kali berdusta, itu standar, terus taubat. Kalau berkali-kali, itu namanya melampaui batas. Itu sekarang melampaui batas. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, notabene mereka cerdas, tahu, terus ditunjukkan kebenaran, malah justru menuduh kita, mempengaruhi. Itu kurang lebih. Nah, bahkan bukan cuma menuduh sekarang, diancam. Yang memberi peringatan itu diancam. Akarnya apa? Karena berpikirnya tidak berdasarkan keberpihakan kepada kebenaran, tapi keberpihakan kepada nafsu. Nafsu jadi panglima. Seharusnya kebenaran dari panglima. Benar. Karena nafsu yang menjadi panglima, akhirnya norma-norma yang ada juga, ya apa kata nafsu? Apa kata nafsu? Harus dilabrak. Yang penting sampai. Diatur berbagai macam kemungkinan untuk sampai kepada tujuan nafsu. Ya, polisiannya, tentaranya, MK-nya, kejaksaannya. Iya tidak. Nah, sekarang udah tambah lagi yang turun tangan, yaitu para preman. Udah bayar, kalau nggak dibayar, mahasiswa dihadapkan sama preman-preman. Polisinya nonton, mendiamkan berarti mengiyakan. Mereka pesimis, diajak kepada yang benar, lalu menuduh kebenaran yang salah. Padahal justru mereka yang mengingkari kebenaran yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal. Wahadzal mauqif musyabihun
mauqifi qaumi Fir'aun. Mauqif itu sikap. Sikap ini sama dan sebangun dengan sikap kaum Fir'aun, rakyat zaman Fir'aun. Apa itu? Fa idza ja'athumul hasanah qalu lana hadhi wa in tusibhum sayyi'ah yatatayyaru yatayya itu tadinya yatatoy. Jadi yatayyaru bi Musa wa mamma'ah ala innama ta'iruhum indallah al-a'raf. Sikap objek dakwah Nabi Isa sama dan sebangun dengan objek dakwah Nabi Musa, yaitu kaum Fir'aun. Apa kata Allah? Ketika datang kepada mereka kebaikan, ajakan kepada kebaikan, kalau diterima itu menjadi kebaikan. Qalu, mereka berkata, lana hadhi. Kalau itu baik, itu dari saya, bukan dari Nabi Musa. Kalau model sekarang kira-kira serupanya apa? Kalau si A memang dapat penghargaan beneran dari luar negeri, dari dalam negeri, ya dah. Nah. Kalau si B cari-cari, bikin-bikin. Tuh ini dari kami. Satu. Yang kedua, ayat lain juga menceritakan gambaran watak kayak begitu. Apa bunyi ayatnya? Ulaika qaumun yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Itu pencitraan. Mereka adalah orang-orang yang suka dipuji terhadap apa yang mereka tidak lakukan. Citraan loh kan. Ulaika qaumun yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ada. Sekarang ini, fa idza ja'atuhumul hasanah, apabila ada kebaikan, qalu lana hazi. Ya. Oh, itu kebaikan, jis kebaikan apa enggak? Dijelek-jelekin. Maka rambu-rambu, simbol-simbol yang menunjukkan gubernur sebelumnya dihancurin apa enggak? Wa in tusibhum sayyi'ah yatayyaru bi Musa. Dan ketika saja kaum Fir'aun itu mendapatkan keburukan, mereka melemparkan pesimisme itu kepada Musa nih gara-gara Musa. Wa mamma'ahu, dan orang yang bersamanya. Tuh lihat para buzzer. Ini gara-gara si Anies nih gitu kurang lebih. Subhanallah. Ala innama ta'iruhum indallah. Ingatlah, sesungguhnya semua yang kalian bayangkan itu ta'iruhum. Mereka menggantungkan pesimismenya itu indallah. Semuanya ada di sisi Allah. Al-A'raf. Wa mumasil li mauqif qaumi Salih. Juga serupa dengan sikap kaum Nabi Saleh. Qalu, kaum Nabi Saleh berkata, tayyarna bika. Kami jadi pesimis sama engkau, wahai Nabi Saleh. Wa bimam ma'ak. Semua orang bersama engkau pesimis. Gara-gara engkau nih IKN. Nggak maju-maju. Qala ta'irukum indallah. Ya, sebenarnya harapan kamu itu yang tak mungkin tercapai itu ada di sisi Allah. Iya. Summa ayyadahumullahu binasir. Kemudian ketika situasi kondisi dakwah Nabi Isa yang di mana dia mengirim 3 orang Rasul itu diperkuat dengan pertolongan dari Allah. Wajah min aqsal madinati. Ini dia. Datang dari ujung kota yang jauh. Siapa? Rajulun. Seseorang yang kemudian dikenal Habib An-Najjar. Yas'a, bergegas. Pas sudah sampai di hadapan
penduduk Antioquia qala ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku, wahai saudara-saudaraku, gitu kurang lebih. Ikutin itu para mursalin, yaitu si Yohanes, si Paulus, si Sam, ikutin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutin, dia nggak minta upah. Wahum muhtadun, dan mereka berada dalam kebenaran. Aija'a waja'a rajulun min ab'adi atrafil Madinah. Datang seseorang dari ujung kota yang jauh. Yusri'ul masya, bergegas cepat-cepat. Lamma sami'a bi khabarir rusul. Kapan mereka datang? Dia datang itu ketika mendengar informasi tentang cemoohan yang diterima oleh para rasul. Wa huwa Habib An-Najjar. Si rajul itu yaitu Habib An-Najjar. Faqala nasihan qaumahu. Maka si Habib An-Najjar berkata menasihati kaum, ya kaum, wahai saudara-saudaraku, ittabi'u Rasulullah. Ikuti, terima, sambut alladzina ataukum, Rasulullah yang datang kepada kalian, li'inqadikum minad dhalal. Datang menyelamatkan kalian dari kesesatan. Ya, kurang lebih kalau sekarang itu para pendemo yang ke KPU, ke istana, ke DPR, itu kan mau menyelamatkan. Disambut atau dihalangi? Gitu kurang lebih. Dihalangi. Bahkan disiksa, diintimidasi, dan lain-lain. Pakai kekuatan penguasa. Padahal dia datang untuk menyelamatkan. Bukan menyelamatkan kamu, menyelamatkan bangsa. Bukan menyelamatkan bangsa, menyelamatkan demokrasi. Tuh. Kan semuanya dolal. Wahum mukhlisuna lakum fi da'watihim. Sementara mereka, para rasul itu ikhlas mengajak kalian. Falayat lubuna ajra malian. Oh, mereka nggak minta upah. Ya, lihat pendukung 1 sama pendukung 2. Pada minta upah nggak pendukung 1? Malah ngasih upah. Ala iblagir risalah. Yang penting risalah tersampaikan. Dalam konteks kekinian risalah apa? Oh, risalah perubahan. Rubah ya. Jangan yang batil yang berkuasa, itu maksudnya. Tapi yang hak. Kalau yang batil yang berkuasa di kejaksaannya, di kehakimannya, di semuanya. Ini batil kuasa. Nggak beres. Malah yang batil dilindungi. Ya, ada yang jadi bos judi. Ada yang jadi bos apa itu? Narkoba. Batil. Itu yang dilindungi. Wahum ala manhajil haq wal hidayah. Dan mereka itu berdakwah membawa sistem kebenaran. Hak, manhaj, sistem. Wal hidayah, atas dasar petunjuk. Fima yad'unakum ilaihi. Terkait dengan apa yang disampaikan mereka kepada kalian. Apa intinya? Min ibadatillahi wahdah. Untuk beribadah hanya kepada Allah. La syarikalah. Jadi inti ajaran yang dibawa oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tuh, la ilaha illallah. Itu basicnya. Itulah dia inti Islam. Dan ketika Islam intinya la ilaha illallah, itulah agama yang benar. Yang dimaksud inna dina indallah Islam. Selain Islam, nggak ada yang la ilaha illallah. Ada. Ya. Apalagi yang ateis, yang kafir, Tuhan nggak ada. Ateis adalah puncak, cermin, puncak berpikir materialistik. Tuhan nggak kelihatan, maka nggak ada. Nggak bisa diraba, nggak bisa dipikirkan.
Udah, Tuhannya apa? Uang. Oke, orang yang mengaku dia tak bertuhan sebenarnya batal. Tidak ada manusia kayak apapun kufurnya itu pasti bertuhan. Kenapa? Karena Tuhan artinya tunduk. Maka ada sesuatu yang dia tunduk, ingin dicapai, memperolehnya, itu dia tunduk. Nafsu. Bertuhan kepada nafsu. Itu namanya beragama. Agamanya apa? Nafsu. Ya, dikit lagi nih. La syarikalah. Ada lanjutannya. Nah, udah Ya, ditambahin. panjang. Jadi tambahin sama Jamal. Dua ikat. Hah? Ya, Yang lain buat besok ya. Dikupasnya besok. ya, kalau terlalu panjang. Ya, silahkan. Masih ada beberapa, ada 6 ayat lagi ke belakang. Insya Allah. Kita buka termin tanya jawab yang kedua. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak Haji. Belum dulu ah. Oh, cukup. Dan ini Habib An-Najjar ini, ya kalau bahasa kita tuh apa ya? Kalau bahasa kita nih orang lurus ya gitu kan. Orang lurus. Berarti Habib An-Najjar ini, kalau dari rangkaian cerita tadi, sebelumnya sudah beriman kepada utusan Isa itu, yang 3 guru itu, atau bagaimana Ustaz? Kata dia beriman itu setelah masuknya 3 utusan tadi atau sebelumnya? Sebab dia membenarkan utusan tadi, Ustaz. Gimana Ustaz? Kalau baca di tafsir lain, itu di sana dijelaskan Habib An-Najjar ini salah satu pengikut Nabi Isa. Berarti udah beriman kepada Isa. Sementara pendapat lain dari redaksi ayat menunjukkan dia belum beriman. Belum beriman udah kayak begitu. Gitu. Oh, 5. Ya. Kebenaran yang dia paparkan saat mengajak kaumnya itu belum menunjukkan iman, tetapi itu menunjukkan kesehatan rasionya. Nah, bagaimana itu dia berkesimpulan? Pada ayatnya yang berbunyi, dia menyesal kenapa saya nggak menyembah kepada orang yang menciptakan saya. Wa ma li ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tuh, belum beriman. Kenapa saya nggak menyembah kepada zat yang menciptakanku dan zat yang kalian semua pasti kembali hanya kepada itu wa maliyala itu bagi fatoroni wa ilaihi turja'un. Ayat berikutnya penyesalan berikut aat takhidu, apakah saya menjadikan Tuhan selainnya? Nyesal. Yang kemudian dia langsung itu saat mau meninggal itu nggak dijelaskan secara rinci usianya berapa, jarak antara ketika dia mengingatkan kaumnya dengan sakaratnya itu berapa lama, nggak dirinci sama itu. Informasi pentingnya saat sakarat, maka Allah udah mengampuni. Dan ketika diampuni, bukan cuma diampuni, tapi udah diinformasikan bahwa dia akan masuk surga. Akan masuk surga. Nanti kita akan sampai ke situ. Nah, apa maknanya niat? Itu merupakan fondasi luar biasa dari sebuah amal. Ketika belum diamalkan saja, niatnya sudah bagus, itu ditulis bagus.
Dan pada detik-detik sakaratnya, dia sudah diinformasikan bahwa dia diampuni dan akan dimasukkan surga. Pada detik itu pun dia masih berangan-angan. Seandainya kaumku tahu aku akan dimasukkan ke surga. Itu adalah bentuk dakwah. Ya, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku tahu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bahkan ayatnya memang jelas disuruh masuk ke dalam surga. Itu kasih sayang Allah kalau udah senang sama apa. Ya, mudah-mudahan itu senang juga sama kita. Itu aja mah. Ada yang Baik, bilang baik. gitu. Ya. Berarti dia itu membela itu, mendukung dalam rangka rasionalisasi Oh akalnya, iya, kebenaran. pikiran sehat. Jadi akal Nggak, sehatnya sudah menganggap akal, bahwa akal sehatnya udah aneh itu. yang dibawa Rasul itu adalah Iya, ajaran yang benar, kan begitu, Ustaz. iya benar. Lalu pada akhirnya dia beriman pada ajaran. Jadi baru menyesal aja. Oh, baru menyesal. Penyesalan yang mengarah kepada iman. Baru nyesal saja yang diceritakan dalam Al-Quran. Itu udah luar biasa respon Allah. Nah, ini menyesal nggak kira-kira nih? Nyesal, ngapa nggak jadi pejabat? Kenapa saya udah nggak. Ketua. Baik, yang lainnya silakan. Kita masih punya. Ustaz, tanya. Oh, siapa nih? Bu Syarifah, silakan. Silakan, Assalamualaikum Ibu. Pak Ustaz. Nanya, ini Habib An-Najjar itu eh, apa? Ya. Iya, Jadi Bu. saya jadi lupa. Ini Habib An-Najjar itu pada masa siapa ya Pak Ustadz? Terus Antokia itu di mana? Terus Habib, kalau pengertian Habib kan zaman sekarang tuh keturunannya Rasul. Saya berpikir bahwa ada arti lain dari Habib itu. Bukan, dia nama aja. Namanya si Habib. Oh, namanya Habib. Iya. Bukan Habib-Habib seperti sekarang ini Habib. Oh bukan. Bukan. Ini Oh. zaman Nabi Isa. Belum ada Habib Rizik kayak belum ada. Habib Edi ada. Habib Edi. Bukan. Nah, Antokia itu di wilayah apa namanya? Entah Turki apa Syria apa Palestina gitu. Pokoknya sebuah kampung di wilayah dakwah Nabi Isa saat itu. Mungkin bukan di Palestina kali Pak Ustadz. Dan saya udah ngecek kok lupa lagi asal ketemu Pak Jamal lupa. Anu Nih di emang itu di yang samping keladi. Cengkareng itu. Di- Cengkareng. bukan di Palestina, Pak. Bukan di Cengkareng. Di Ya udah daerah Jordan kalau nggak salah Pak Ustadz. Di mana? Di daerah Turki. Jordan. Hah? Di daerah Jordan. Oh, Yordan. Iya. Dekat-dekat ke itu apa? Iya. Yerusalem. Jadi nggak terlalu jauh juga. Sebuah kampung untuk ya. Kalau sini ya kira-kira di Solo lah gitu. Ah, Ya, Pak Edi datang ke Solo kalau nggak ditimpukin gitu kurang. Terus berikutnya Pak Jamal datang. Iya, itu Habib An-Najjar. Ja rajulun min aqsal Madinati yas'a. Iya Bu, terima kasih Bu pertanyaannya. ya, baik. Saya baca lengkap ini ya, penyesalannya dari Wamaliyalah. Wamaliyalah a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Terus penyesalan kedua, a'attakhidu min dunihi aliha. Apa pantas saya menjadikan Tuhan selainnya? Iyuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidhun. Kalau Allah menghendaki bahaya, madarat, tak ada seorang pun yang bisa memberikan bantuan.
dan mereka tidak bisa menyelamatkan. Itu penyelesaian. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Tuh, ini kata-kata ini yang menunjukkan dia belum beriman. Oh, kalau begitu saya benar-benar ini sesat. Nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Baru beriman. Ya, baru beriman, terus fasma'un, maka dengerin aku. Qila dukhulil jannah. Nah, saat sakaratul maut tuh Allah bilang kepadanya, udkhulil jannah, masuk surga. Qala, oh, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku tahu aku dimasukkan ke surga, bima ghafara li rabbi wa ja'alani min tuh. Iya. Oke, ada lagi yang lain. Nah, mudah-mudahan ya kita termotivasi waktu. Ini Bu Rina kayaknya lagi goreng nasi nih. Nah, ini baunya udah ke sini goreng nasi. Baik, baik, terima kasih Ustadz dan jamaah semua. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, maka kajian ini kita lalu kita lanjut ke depan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambah juga amal soleh kita. Kita akhiri kajian ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanallah Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.